warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spamfun dimanapun berada. Kali ini berjumpa dengan Gandis Enggar Pramesti di Spamfun Talk Bindikel episode 2. Pada Spamfun Talk ini kita bersama seorang narasumber multitalenta. Beliau seorang calon guru penggerak, lulusan psikologi yang sangat mumpuni di bidangnya. Narasumber spesial yang sudah melanglang buana ke berbagai jenjang pendidikan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di bidangnya. Beliau saat ini menjadi guru BK SMP Negeri 7 Kebumen. Beliau adalah Ibu Nur Hasanah SPSI. Bagi Sobat Spamfun yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat tentunya. Bagaimana kabarnya Mbak Gandis? Alhamdulillah sehat Bu. Senang sekali Gandis bisa berkesempatan untuk berbincang dengan Ibu di Spamfun Talk Bindikel. Setelah kemarin di episode pertama telah dibahas mengenai kesuksesan siswa, hari ini kita akan lebih fokus pada permasalahan remaja dan solusinya. Bu, selama ini yang saya lihat guru BK telah menjadi salah satu jembatan dalam membantu permasalahan siswa di sekolah. Berbagai terobosan telah dilakukan untuk membantu siswa. Selain yang Ibu lakukan, apakah Bapak, Ibu, orang tua wali di rumah perlu dilibatkan untuk membantu permasalahan siswa tersebut? Oke Mbak Gadis, kalau ditanya apakah Bapak, Ibu, orang tua perlu dilibatkan dalam penanganan permasalahan siswa, tentunya iya, orang tua itu harus dilibatkan dalam penyelesaian permasalahan siswa. Karena apa? Karena salah satu keberhasilan seorang siswa itu sangat dipengaruhi oleh faktor keluarga. Ya, jadi orang tua harus tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Ya, orang tua itu harus dilibatkan agar orang tua mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh siswa. Jadi memang sekolah itu harus dan perlu melibatkan orang tua dalam penyelesaian permasalahan. Seberapa penting perlunya keterlibatan penuh orang tua dalam membantu dan mendampingi siswa dalam menyelesaikan masalah? Ya, seberapa penting perlunya keterlibatan orang tua atau seberapa jauh orang tua dilibatkan itu tentunya tergantung dari kadar permasalahan yang dihadapi siswa. Ya, karena ketika permasalahan itu berat, memang orang tua itu harus full dilibatkan. Tapi jika permasalahannya hanya sekedar masalah untuk memotivasi siswa, ya hanya sebatas orang tua memotivasi. Jadi kalau ditanya seberapa pentingnya, ya tergantung kadarnya. Kita lihat dulu kadar permasalahan siswa yang terjadi. Berarti guru BK akan membantu mengkaji tingkat permasalahan siswa terlebih dahulu ya Bu, baru kemudian menentukan sejauh mana perlunya keterlibatan orang tua. Lalu sebenarnya hal-hal mendasar apa yang perlu orang tua lakukan agar siswa bisa keluar dari permasalahan? Ya, oke Mbak Gadis, betul sekali bahwa guru BK harus mengkaji tingkat atau kadar permasalahan siswa tersebut, karena di sini ya anak itu membutuhkan orang tua, orang tua full di rumah ya. Kemudian kalau di sekolah adalah bapak dan ibu guru. Kalau ditanya tentang hal-hal mendasar apa yang perlu orang tua lakukan dalam mendampingi siswa, jelas yang menjadi basic mungkin di part 1 juga sudah disampaikan bahwa hal yang mendasar itu adalah perhatian. Karena perhatian orang tua terhadap siswa itu akan mempengaruhi seberapa tingkat permasalahan yang siswa hadapi. Contohnya gini, siswa yang penuh dengan perhatian mungkin dia akan lebih sedikit mengalami masalah. Sedangkan siswa yang kurang perhatian mungkin akan lebih banyak mengalami permasalahan. Ya. Kemudian hal yang mendasar lainnya yaitu yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang itu sangat diperlukan karena
kasih sayang itu sangat-sangat dibutuhkan. Anak tidak hanya membutuhkan secara materi, tapi tentunya adalah kasih sayang. Dengan kasih sayang itu, anak menjadi bisa berkomunikasi dengan orang tua, ya, karena itu penting. Kasih sayang itu salah satunya adalah berupa komunikasi, ya, komunikasi, kemudian kepercayaan dan pemberian tanggung jawab dari orang tua itu salah satu bentuk kasih sayang agar anak bisa keluar dari permasalahannya. Beberapa teman saya kadang mengeluhkan sikap orang tua mereka yang mohon maaf kurang perhatian, Bu. Saya baru paham bahwa sepenting itu ya, Bu, perhatian orang tua. Namun, Bu, terkadang ada beberapa orang tua wali yang karena sesuatu hal atau karena pekerjaannya atau mohon maaf karena orang tua wali mempunyai masalah sendiri pada bapak ibu menyebabkan kurangnya perhatian kepada putra-putrinya. Apa yang bisa Ibu sarankan kepada orang tua wali agar siswa bisa keluar dari permasalahan? Oke, mungkin yang pertama adalah kita mengkomunikasikan kepada orang tua bahwa siswa itu butuh pendampingan. Yang utama, pendampingan itu jelas ada di rumah. Sekolah sebagai pendukungnya. Nah, kita contohnya begini, Mbak, memberikan istilahnya menyadarkan orang tua. Kita memberikan contoh ke orang tua bahwa kita bekerja itu untuk masa depan anak, ya, sehingga nantinya akan menyadarkan bahwa siswa itu perlu pendampingan. Selanjutnya kita juga harus menyadarkan orang tua bahwa orang tua itu mempunyai 4 peran sebenarnya, ya. Yang pertama, orang tua itu sebagai pendidik. Artinya apa? Yang membimbing anak di rumah, terutama belajar di rumah, itu adalah orang tua. Yang kedua, peran orang tua itu adalah sebagai fasilitator, yaitu orang tualah yang menyediakan medianya. Jadi seperti tadi dikatakan, orang tua bekerja untuk masa depan anak, salah satunya adalah memenuhi medianya. Yang ketiga, orang tua itu sebagai motivator, karena orang tua itu akan memberikan semangat untuk anaknya, memotivasi anaknya untuk tetap semangat, sehingga anaknya tidak tidak banyak mengalami masalah atau kendala. Yang terakhir, peran orang tua adalah sebagai director, ya, artinya orang tua itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan anak, ya, karena peran orang tua, 4 peran orang tua itu penting. Tidak hanya sebatas mendampingi anak dengan memberikan materi, itu tidak, tapi orang tua harus menyadari bahwa orang tua itu mempunyai 4 peran penting, ya, dalam mendampingi putra-putrinya, yaitu sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan director. Ketika orang tua menyadari itu, maka akan terjadi sinergi antara orang tua dan sekolah. Di rumah orang tua mempunyai peran itu, di sekolah juga bapak dan ibu guru seperti itu. Jadi sinergi sekali. Ketika sudah sinergi, insya Allah anak-anak tidak banyak mengalami kendala atau tidak banyak mengalami permasalahan. Jadi penting sinergi antara orang tua dan sekolah sehingga anak bisa mencapai masa depannya menjadi lebih baik. Bu, seandainya kondisi yang terjadi tidak sesuai harapan, sedangkan setiap anak tentunya mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa sukses, siswa juga harus bisa memotivasi diri, menyadari bahwa masa depannya itu tanggung jawab sendiri yang harus dipersiapkan walaupun dalam kondisi seperti apapun. Apa yang bisa Ibu sampaikan agar siswa bisa menyadari hal tersebut? Ya, jadi gini ya Mbak Gendis, yang bisa disampaikan kepada siswa adalah menyadari bahwa meskipun kita dalam kondisi atau posisi bermasalah, kita harus memotivasi diri, menyadari bahwa masa depan itu adalah tanggung jawabnya. Contohnya begini, kita itu hidup tidak selamanya dengan orang tua, hanya
mulai sekarang dituntut untuk mandiri dalam hal apapun, termasuk dalam penyelesaian masalah. Kita harus bangkit dan semangat karena kita punya masa depan. Masa depan itu kita yang punya. Jadi tergantung pada diri kita masa depan kita. Masa depan kita itu tidak tergantung ke orang tua ataupun ke sekolah. Cita-cita dan masa depan kita itu tergantung diri kita. Orang tua dan sekolah hanya sebagai pendukungnya. Ya, jadi kita jangan terpuruk dengan permasalahan, tapi kita harus bangkit, memotivasi diri, menyadarkan diri bahwa masa depan itu adalah di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Penentu keberhasilan kita, penentu masa depan kita adalah diri kita. Ya, jadi begitu ya Mbak cara memotivasinya. Wah, sangat menarik dan menginspirasi saya untuk terus mengembangkan diri, Bu. Ibu, apa pesan Ibu bagi pemirsa Spam Fun Talk, baik orang tua maupun remaja? Oke Mbak Gendis, pesan saya untuk remaja dan orang tua, ini khususnya untuk remaja dulu. Pesan saya adalah jadikan orang tua kamu adalah sahabat terbaik kamu. Ya, jadi kita terbiasa mengkomunikasikan apapun dengan orang tua, termasuk mengkomunikasikan tentang masa depan kita. Pesan saya untuk orang tua adalah dampingi putra-putri ibu bapak dengan perhatian dan kasih sayang. Hanya itu. Terima kasih. Luar biasa sekali ya Bu, pendampingan, perhatian, dan kasih sayang orang tua begitu berharga bagi anak-anak seperti saya. Sebuah pengalaman berharga dan pencerahan bagi kami semua selaku remaja. Sobat Spam Fun Talk, masa depan itu kita yang meraih. Semua tergantung pada diri kita sendiri, bukan tergantung pada orang tua atau bapak ibu guru. Namun, sinergi yang baik antara orang tua dan guru akan membantu siswa membangun jembatan dalam meraih masa depannya. Sampai jumpa di Spam Fun Talk edisi selanjutnya. Gandis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.